Saudara, Undang-Undang Cipta Kerja masih menuai polemik. Sejumlah persoalan yang masih mencuat, mulai dari substansi hingga perbedaan jumlah halaman naskah Undang-Undang Cipta Kerja. Naskah Undang-Undang Cipta Kerja yang baru-baru ini dibagikan Istana Kepresidenan ke sejumlah pihak, justru halamannya bertambah lagi. Berita ini sekaligus jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Sofi Syarif, kita jumpa lagi besok. Jangan lupa jaga jarak, mencuci tangan, sesering mungkin menggunakan sabun, dan selalu gunakan masker ketika Anda beraktivitas di luar rumah. Terima kasih. Secara bersama-sama bahwa tanggal 22 Oktober ini Massa buruh dan mahasiswa kembali bergabung di kawasan Patung Kuda Jakarta pada Kamis siang untuk menyuarakan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun pemerintah berharap publik memahami Undang-Undang Cipta Kerja bisa secara utuh dan jernih. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan lembaga sekelas Bank Dunia pun berubah pandangannya setelah membaca Undang-Undang Cipta Kerja secara lengkap. Yang pertama memberi Pak Menko Marinvest file lengkap terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan itu disampaikan oleh Pak Menko Marinvest ke lembaga-lembaga yang lain, sehingga lembaga internasional seperti World Bank pun berubah pandangannya sesudah membaca secara lengkap. Pemerintah hingga saat ini terus mensosialisasikan naskah Undang-Undang Cipta Kerja ke sejumlah pihak dan pemangku kepentingan demi menyusun aturan turunan. Namun, naskah Undang-Undang Cipta Kerja yang dibagikan Istana Kepresidenan ke sejumlah pihak bertambah menjadi 1.187 halaman. Padahal naskah yang dikirim DPR ke Istana setebal 812 halaman. Hal ini terungkap dari pernyataan Sekretaris Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Muti, yang mengaku menerima naskah Undang-Undang Cipta Kerja dari pemerintah setebal 1.187 halaman. Naskah yang diterima oleh PP Muhammadiyah itu berjumlah 1.178 halaman. Naskah yang saya terima via WhatsApp dari Mensesnek itu sama dengan naskah yang kemarin pada saat pertemuan diserahkan langsung bundel printout yang sudah tercetak diserahkan oleh Mensesnek kepada PP Muhammadiyah, juga jumlah halamannya sama. Nah, kami tidak tahu berapa halaman naskah yang diserahkan oleh DPR kepada pemerintah karena kami tidak menerima naskah itu, dan Muhammadiyah tentu tidak berkepentingan terhadap naskah yang ada di DPR yang diserahkan kepada pemerintah, karena itu bukan merupakan tupoksi dan bukan merupakan kewenangan dari PP Muhammadiyah. Pihak Majelis Ulama Indonesia juga menyatakan naskah Undang-Undang Cipta Kerja yang diterima dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno berjumlah 1.187 halaman. Ya, MUI dan Muhammadiyah sama-sama terima yang tebalnya 1.187 halaman. Soft kopinya dan hard kopinya dari Mensesnek, ujar Wakil Ketua Umum MUI, Muhyiddin Junaidi dalam laman kompas.com. Sementara itu, Deputi Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin pada kompas.com menyatakan naskah yang diserahkan pada pimpinan MUI, NU, dan Muhammadiyah merupakan naskah final. Ya, ini naskah Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya diterima Presiden melalui Kementerian Sekretaris Negara dari DPR pada 14 Oktober lalu, ujar Bey pada kompas.com. Pemerintah membuka ruang dialog atas perbedaan pandangan publik terkait Undang-Undang Cipta Kerja, asalkan masih dilakukan sesuai koridor hukum di negara demokrasi. Nanti bisa ditampung lagi di situ. Jadi dialog masih terbuka. Tapi bagi yang sudah menganggap final itu tidak cocok, melanggar hak konstitusional, itu silahkan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi bisalah, masih banyak jalan. Oke. Undang-Undang Cipta Kerja ini memiliki waktu 30 hari untuk menjadi lembaran negara, baik dengan atau tanpa tanda tangan Presiden. Pemerintah mempersilahkan kepada sejumlah pihak untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait substansi maupun formil dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tim Liputan Kompas TV.